Halo semuanya, apakah kalian siap mendengar prediksi yang akan mengubah pandangan kalian tentang Bitcoin selamanya? Seorang early adopter Bitcoin bernama Brad Mills baru saja membuat pernyataan yang menggemparkan dunia kripto. Dia memprediksi Bitcoin bisa naik 100 kali lipat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Bayangkan, dengan harga Bitcoin saat ini sekitar $100.000. Prediksi Mills menunjukkan Bitcoin bisa mencapai $10 juta per koin. Kedengarannya gila? Tapi tunggu dulu. Karena analisis mendalam menunjukkan ada fondasi yang kuat di balik prediksi ini. Hari ini kita akan membahas fenomena baru yang disebut Saylor Cycle, sebuah paradigma baru yang mengubah Bitcoin dari siklus 4 tahunan tradisional menjadi fase pertumbuhan institusional yang berkelanjutan. Mari kita selami analisis lengkapnya. Untuk memahami prediksi 100x ini, kita harus memahami konsep Saylor Cycle yang dikemukakan oleh Brad Mills. Berbeda dengan siklus Bitcoin tradisional yang driven oleh halving. Setiap 4 tahun, Saylor Cycle adalah era baru yang didorong oleh adopsi institusional masif. Michael Saylor, pendiri MicroStrategy, telah merevolusi cara korporasi memandang Bitcoin. Perusahaannya, yang sekarang bernama Strategi, memiliki Bitcoin senilai $59 miliar, hampir 600.000 Bitcoin. Mereka tidak trading, tidak jual beli, tapi hold untuk jangka panjang. Mills berargumen bahwa Bitcoin sedang bertransisi dari aset ilegal menjadi aset wajib dimiliki oleh korporasi dan negara. Buktinya, El Salvador sudah menyimpan 6.209 Bitcoin, dan Saylor memiliki visi ekonomi $200 triliun yang berbasis Bitcoin. Yang menarik, Mills memprediksi volatilitas Bitcoin akan berkurang drastis. Jika dulu bear market bisa turun 80 hingga 90%, di era Saylor Cycle ini hanya akan turun sekitar 50%. Sementara bull run bisa mencapai 200% per tahun. Ini karena institusi besar bertindak sebagai penyangga harga. Data terbaru menunjukkan adopsi institusional Bitcoin naik 580% sejak 2020. Sekarang lebih dari 3,6% total supply Bitcoin dikuasai oleh korporasi. Bahkan GameStop baru saja membeli 4.710 Bitcoin senilai $513 juta, menunjukkan tren ini terus meluas. Strategi sendiri berada di jalur untuk mengakhiri 2025 dengan 700.000 hingga 800.000 Bitcoin. Saham mereka naik 26 kali lipat sejak akhir tahun 2022. Ini membuktikan strategi Bitcoin Treasury benar-benar menguntungkan pemegang saham. Yang lebih menarik lagi, lebih dari 30% supply Bitcoin yang beredar sekarang dikuasai oleh entitas terpusat, yaitu exchanges, ETF, perusahaan, dan pemerintah. Ini konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Bitcoin. Michael Saylor bahkan memiliki visi Bitcoin sebagai aset kelas $200 triliun pada 2045, menjadikannya layer settlement global untuk era internet yang didorong AI. Dia mengusulkan penghapusan restriksi cryptocurrency di Amerika Serikat untuk mempercepat adopsi massal. Tapi adopsi ini bukan tanpa risiko. Saylor sendiri mengakui bahwa pemegang saham strategi akan menderita jika Bitcoin turun 90% dan bertahan di level tersebut selama 4-5 tahun. Ini menunjukkan high risk, high reward nature dari strategi ini. Sekarang kita masuk ke game changer yang sesungguhnya, Strategic Bitcoin Reserve Amerika Serikat. Presiden Trump mengeluarkan executive order pada Maret tahun 2025 untuk memulai cadangan Bitcoin dengan 200.000 Bitcoin yang disita dari kasus kriminal. Ini bukan sekedar symbolic gesture. Bitcoin Reserve Act dari Senator Cynthia Lummis menandai pivot kebijakan besar. Amerika Serikat akan hold, bukan jual Bitcoin mereka. Executive order ini juga mengotorisasi metode budget neutral untuk memperluas cadangan, termasuk aset swap atau sovereign mining. Yang paling penting, ini tidak bergantung pada uang pajak rakyat. Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen jangka panjang untuk memegang Bitcoin sebagai aset strategis, setara dengan emas dan Amerika Serikat Treasury. Veteran investor Chris dan percaya perkembangan ini bisa mengurangi pengaruh driver harga internal Bitcoin seperti halving cycle, mengalihkan fokus ke faktor makroekonomi eksternal. Jika negara lain mengikuti jejak Amerika Serikat, Bitcoin bisa evolusi menjadi aset strategis global. Bayangkan jika China, Jepang, atau negara-negara besar lainnya juga membuat strategic reserve. Ini akan menciptakan demand yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Brad Mills melihat ini sebagai katalis utama untuk prediksi 100x-nya. Selain faktor institusional, adopsi massal Bitcoin juga didukung oleh kemajuan teknologi yang signifikan. Square akan meluncurkan pembayaran Lightning Network pada 2026, memotong biaya merchant hingga 50%. Ini akan membuat Bitcoin lebih praktis untuk transaksi sehari-hari. Teknologi Chaumian eCash
seperti Cash Apps memungkinkan retail, investor kecil, untuk mengakumulasi Satoshi dengan mudah dan privasi yang terjaga. Mills melihat kedua teknologi ini sebagai driver utama untuk meningkatkan eksposur Bitcoin di level retail. Lightning Network mengatasi masalah skalabilitas Bitcoin dengan biaya transaksi yang sangat rendah. Sementara Chaumian eCash memberikan solusi privacy fokus yang dibutuhkan banyak user. Kombinasi ini menciptakan infrastruktur yang mendukung adopsi massal di semua level, dari retail hingga institusional. Tentu saja, prediksi 100x ini bukan tanpa risiko. Blockstream, CEO Adam Back, memiliki pandangan berbeda. Dia memprediksi parabolic breakout yang bisa terjadi lebih cepat dari estimasi Mills. Back percaya Bitcoin sedang dalam periode transisi sebelum breakaway. Dari siklus harga tradisional, risiko utama meliputi ketidakpastian regulasi global, konsentrasi kepemilikan yang tinggi, dan leverage berlebihan dari institusi. Veteran trader Peter Brand bahkan memperingatkan kemungkinan crash 75% seperti yang terjadi pada ke-2022. Namun, analis seperti Paf Hundal berargumen bahwa Bitcoin sekarang didukung oleh adopsi institusional yang solid. Berbeda dengan kondisi ke-2021, ini mendukung tesis Mills tentang pengurangan volatilitas. Yang jelas, forecast 100x bergantung pada variabel spekulatif seperti clarity, regulasi, dan sustain demand institusional. Investasi di Bitcoin tetap high risk, high reward. Jadi, apakah Bitcoin benar-benar bisa 100x? Berdasarkan analisis mendalam, kombinasi adopsi institusional, strategic reserve pemerintah, dan kemajuan teknologi menciptakan environment yang unik untuk pertumbuhan unprecedented. Sailor Cycle menandai era baru di mana nilai Bitcoin driven bukan oleh siklus spekulatif, tapi oleh fundamental demand institusional dan kepentingan strategis nasional. Meskipun risiko tetap ada, perubahan struktural ini mendukung kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang jelas, kita sedang menyaksikan fase paling signifikan dalam sejarah Bitcoin. Apakah kalian siap untuk perjalanan ini? Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini untuk terus mengikuti update terbaru di dunia cryptocurrency bersama kami di Decoding Crypto. Terima kasih.